Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal dari Prodi Pendidikan Geografi dengan NIM 24 13 10 694. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk lahan asal marin. Yang pertama itu adalah definisi bentuk lahan asal marin. Nah, bentuk lahan asal marin adalah bentuk-bentuk topografi yang terbentuk sebagai hasil dari proses laut, seperti gelombang, arus laut, pasang surut, serta endapan dan erosi oleh laut. Proses ini menciptakan berbagai bentuk lahan di sepanjang garis pantai, dasar laut, dan daerah pesisir. Yang kedua adalah bagaimana proses geomorfologi dalam pembentukan bentuk lahan marin asal marin. Proses geomorfologi yang berperan dalam pembentukan bentuk lahan asal marin adalah hasil dari interaksi antara energi laut seperti gelombang, arus, dan pasang surut dengan material yang terdapat di pesisir dan dasar laut. Ada dua mekanisme utama dalam pembentukan bentuk lahan marin, yaitu erosi dan pengendapan. Nah, yang pertama itu adalah erosi laut. Erosi laut terjadi ketika gelombang laut, arus, dan pasang surut menghantam garis pantai, memecahkan dan mengangkut material seperti batuan, pasir, atau tanah dari daerah pesisir. Erosi laut juga terbagi menjadi tiga bagian, yaitu abrasi, hidroaktion, dan korasion atau korosi. Nah, yang pertama itu adalah abrasi. Abrasi adalah proses alam yang terjadi ketika tanah di daerah pesisir pantai terkikis akibat ombak dan arus laut yang rusak. Abrasi juga dikenal dengan istilah erosi pantai. Dua adalah hydraulic action. Hydraulic action adalah proses pelapukan fisik dan respon mekanis material bumi terhadap aliran air atau gelombang pecah. Proses ini terjadi ketika air yang mengalir dengan cepat menghantam tepian dan dasar sungai atau garis pantai, sehingga menyebabkan material terlepas dan terbawa. Adapun akibat terjadinya hydraulic action, yaitu udara terperangkap di celah-celah batu sehingga menyebabkan batu pecah. Perubahan tekanan udara yang berulang-ulang menyebabkan dasar sungai melemah. Erosi laut yang ketiga itu adalah korasion atau korasi. Korasi ini adalah proses kimiawi di mana air laut yang mengandung asam lemah karena garam atau kandungan organik melarutkan batuan-batuan tertentu, seperti batu energi gelombang memaksa udara dan air masuk ke dalam celah-celah batuan kapur. Itu tadi penjelasan tentang erosi laut dan jenisnya. Selanjutnya, pengendapan laut. Pengendapan laut terjadi ketika energi gelombang atau arus laut menurun sehingga material yang terbawa seperti pasir dan sedimen diendapkan di wilayah pesisir. Proses ini dapat menciptakan bentuk seperti pantai, delta, tombolo, dan laguna. Nah, yang pertama itu adalah pantai. Pantai adalah suatu wilayah yang berada di antara lautan dan daratan yang masih terpengaruh pasang surut air laut. Sebagai wilayah peralihan yang dinamis, pantai memiliki keunikan ekosistem dengan beragam potensi sumber daya dan permasalahan di dalamnya, seperti gambar di samping. Kedua yaitu delta. Delta adalah area lahan basah yang terbentuk di muara sungai ketika aliran air dan sedimennya mengalir ke badan air lain, seperti laut, danau, atau sungai lain. Delta ini terbentuk karena sungai bergerak lebih lambat saat mendekati muaranya, seperti gambar di samping.
Selanjutnya yaitu tombolo. Tombolo adalah tanah genting berpasir atau kerikil. Tombolo merupakan tanggul atau tanah genting berpasir yang dapat menghubungkan pulau satu dengan pulau yang lainnya. Tombolo biasanya dapat ditemui di wilayah laut dangkal dan wilayah yang memiliki arus yang sangat tenang. Contoh tombolo seperti gambar di samping. Terakhir atau yang keempat yaitu laguna. Laguna adalah perairan asin yang dangkal yang terpisah dari laut oleh penghalang seperti pasir, terumbu karang, pulau, atau semenanjung. Laguna bisa terbentuk di laut dangkal yang dikelilingi oleh beting karang atau gosong pasir. Kata laguna berasal dari bahasa Italia, laguna yang berarti perairan tenang. Istilah merujuk pada perairan di sekitar Venesia yang dikenal sebagai Laguna Venesia. Itu tadi penjelasan tentang pengendapan laut. Selanjutnya yang penjelasan yang ketiga itu proses pasang surut dan arus laut. Pertama itu adalah pasang surut. Pasang surut adalah fenomena naik turunnya permukaan air laut secara berkala yang disebabkan oleh gaya tarik gravitasi antara bumi, bulan, dan matahari. Yang kedua itu adalah arus laut. Arus laut adalah gerakan air laut yang mengalir dalam skala besar di seluruh lautan dunia, baik secara vertikal maupun horizontal. Itulah tadi beberapa penjelasan tentang bentuk lahan asal marin. Adapun kesimpulan tentang apa yang saya jelaskan tadi, bentuk lahan marin atau laut adalah bentuk lahan yang berhubungan marin atau laut. Bentuk lahan ini merupakan bentuk lahan yang terbentuk oleh kerja air laut, gelombang dan arus, baik proses yang bersifat konstruktif atau pengendapan maupun destruktif atau abrasi, dan terdapat pada wilayah kepesisiran. Itulah tadi presentasi dari saya. Mohon maaf jika presentasi saya kurang sempurna, karena yang sempurna hanyalah kita yang dulu pernah bersama. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.